Hai, Hai. Momil, Ayah, jangan lupa ikut giveaway kami ya. Ya. Caranya gimana, Bi? Caranya subscribe YouTube ini. Elkory Family Ya, dan follow IG Dr. Eko Setiawan SPOG. dan IG saya Rizky Rizky Elkory. Elkory. Nah, setelah udah selesai gimana, Bi? Kalau udah selesai? Jika sudah selesai, Mams ketik done Di? pada feednya Dr. Eko. Nah, nanti kita akan posting foto ini tentang giveaway ini. Nanti Momil atau Ayah atau Di kolom Mami Ibu di komennya. kolom komennya. Ketik done. Dan DONE Ya. atau selesai gitu. Ya. Nanti hadiahnya buat 2 orang pemenang masing-masing mendapatkan 250.000 gitu. Ulang lagi, syaratnya adalah Mams satu, Satu. subscribe Elkory Family. Kedua. Yang kedua, follow IG IG-nya. Dr. Eko Setiawan SPOG. Ketiga, Yang ketiga, follow IG-nya Rizky Elkory. keempat Yang tulis keempat, tulis dan di kolom komentar yang diposting itu. yang diposting IG-nya Dr. Eko Setiawan SPOG. Iya, nanti pemenangnya akan kami undi dan kami sebutkan di tanggal 3 April menjelang Ramadan. 2022. Iya, karena ini giveaway-nya apa? Giveaway Ramadan ya, Bi ya? Ya, giveaway-nya edisi Ramadan. Ya, oke. Jangan lupa ikut semua ya. Oke. Lumayan 250.000 buat Iya. 2 orang pemenang. Oke. Dukung terus Elkory Family dan Dr. Eko Setiawan SPOG. Tring. Hai. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkory Elkory Family. Family. Bersama saya Rizky dan Dr. Eko Setiawan SPOG. hari ini kita mau bahas tentang kan mau puasa nih, kita mau bahas tentang bagaimana persiapan ibu hamil ketika puasa. Oke. Apakah ada bedanya antara hamil muda, hamil setengah muda, atau hamil yang umur 28 minggu ya? 7 Atau bulan. 7 bulan, Oke. atau hamil tua gitu. Gimana sih, Bi? Oke, jadi untuk ibu hamil atau momil yang ingin berpuasa di bulan Ramadan. Sorry, ini kita juga harus ada ngomong ini nggak sih buat ibu-ibu yang promil? Promil, oh ya Oh, bisa juga. Berarti bukan hanya dari yang hamil, dari promil, hamil muda, hamil yang setengah 20 minggu sampai 27 minggu sampai Trimester hamil 2, trimester 3 ya? Iya. Oke, jadi untuk masalah yang momil, baik yang trimester 1, 2, 3 dan yang promil, ini sebenarnya sih hampir mirip, Bun. Jadi ada sedikit-sedikit perbedaan saja, tapi yang paling signifikan tuh di trimester 1 sebenarnya. Pas lagi mual-mualnya ya, soalnya ya. Hamil pada saat trimester 1. Jadi kalau wanita hamil itu masalahnya kan apa sih? Satu, kehamilan itu membuat kenikmatan makan, ketahanan tubuhnya itu lebih ringan dibandingkan yang tidak hamil. Bukan lebih ringan, menurun kali. Iya, ketahanannya menurun. Iya, betul. menurun kan? Ya. Jadi kalau misalkan mulai dari yang promil, kalau yang promil sebenarnya nggak terlalu banyak bermasalah. Nah, yang bermasalahnya jika pada saat buka puasa hingga sahur lebih greedy Atau serakah lah ya. Lebih rakus gitu Lebih ya. rakus, Makannya dengan hal-hal yang manis. Iya. Sedangkan yang promil itu salah satu kunci keberhasilan dari program hamil itu adalah bagaimana hamil bisa diet ketat untuk konsumsi gula atau karbohidrat. Ya, oke. Ya, Diet, jadi kalau dia konsumsi gula dan karbohidrat bisa sangat dibatasi, kemungkinan keberhasilan akan meningkat. Karena produksi sel telur yang bisa terjadi sampai ovulasi atau masa subur itu salah satu penghambatnya adalah gula. Oke. Jadi kalau gulanya tinggi, nah itu ya bisa mengakibatkan penekanan produksi sel telur. Karena pada saat konsumsi gula berlebih meningkatkan hormon namanya androgen. Oke. Nah, khawatirnya pada saat bulan puasa bukan karena lemas, nggak boleh makan ini, nggak boleh, bukan. Tapi khawatirnya pada saat dia berpuasa, dari mulai buka puasa hingga sahur, konsumsi gulanya jadi berlebih. Iya, betul. Nah, itu tuh yang jadi harus lebih diperhatikan gitu. Jadi kalau mengkonsumsi gula atau manis-manis atau karbohidrat pada saat di bulan puasa itu
biasanya kan agak lebih banyak ya, karena ngerasa pada saat buka self reward ya. Yang tadinya aduh kelaparan, haus gitu-gini, pengennya yang manis, yang seger gitu kan. Jadi minuman-minuman yang manis, makanan-makanan yang manis, dari mulai kolak lah atau es buah atau sirup kan gitu ya. Iya betul. Nah, itu akhirnya malah membuat keberhasilan untuk program hamil jadi terganggu. Untuk yang program hamil. Iya, tapi kalau yang sudah membulatkan tekad, saya ingin program hamil, saya akan merubah gaya hidup saya dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Nah, justru ini malah membantu. Kenapa? Karena makannya jadi berkurang kan. Yang tadinya makan bisa full 1 hari, dari pagi sampai nanti malam. Nah, ini enggak. Cuman hanya dari habis maghrib, Isa udah istirahat tidur kan, makan lagi di sahur, jadi harusnya jumlah makannya jadi lebih sedikit kan. Jadi otomatis konsumsi gula dan karbonya harusnya lebih sedikit lagi. Jadi keberhasilan untuk lahir normal, untuk bisa melahirkan, bisa hamil jadi lebih tinggi karena produksi sel telurnya bisa terjadi. Itu yang program hamil. Nah, kalau yang momil trimester 1, trimester 2, trimester 3, nah masalahnya adalah bagaimana momil bisa mengkonsumsi makanan yang cukup, ya bergizi ya, sehingga pada saat dia puasa dia kuat. Ya, selain makan bergizi juga cairan, betul kan? Harus jaga itu cairan, kan, air ketubannya jadi kan. Jadi kalau untuk wanita hamil tuh kita bagi dulu antara trimester 1 dan trimester 2-3. Nah, itu dibagi dulu. Karena apa? Karena trimester 1, 2, 3 itu berbeda kan kebutuhannya. Kalau trimester 1 itu banyaknya momilsnya mual, muntah, ngidam gitu loh Bun. Jadi mau makan mual, mau minum mual, minum air putih aja nggak bisa dok, mual gitu. Nah, bagaimana mau yang lain gitu. Nah, dia harus berpuasa. Nah, kalau kita ngelihat dari kondisi momils ini, jadi kita ngelihatnya banyaknya ke momils kalau trimester 1. Itu kita akan kembalikan pada keadaan momilsnya. Nggak bisa kita pukul rata ya. Iya, pukul rata. Jadi kalau selama momilsnya masih bisa makan, bisa minum, terus momilsnya juga masih nggak sampai dehidrasi, tidak sampai kekurangan gula atau hipoglikemi, ya silahkan aja boleh berpuasa. Gitu. Jadi dilihat dari kondisinya. Kalau sudah mual muntah, lebih dari 2 kali, dari 3 kali, dan sampai nggak bisa makan, ya sebaiknya sih stop aja. Hipoglikemi kan kayak pusing-pusing gitu kan, kayak agak pusing gitu. Hipoglikemi adalah keadaan di mana kadar gula dalam darahnya tuh turun. Ciri-cirinya apa? Rendah. Nah, biasanya gejala awal pada hipoglikemi adalah keringat dingin. Kayak orang mah ya. Gitu. Dia merasa keringat dingin terus lemes. Tiba-tiba kunang-kunang, pusing-pusing, tahu-tahu gelap. Keliengan gitu ya. Habis itu gelap, udah. Terus nah itu kalau terjadi hipoglikemi. Nah, wanita hamil tuh mudah sekali terkena hipoglikemi. Kenapa? Salah satu pemicu hipoglikemi adalah konsumsi gula berlebih. Jadi ya begitu. Jadi kalau ada moms yang suka konsumsi gula berlebih pada saat dia hamil atau nggak hamil? Nggak hamil lebih mudah teratasi dibandingkan waktu hamil. Oke. Terus. Kenapa? Pada saat hamil ada 2 individu kan yang mengkonsumsi itu. Jadi bukan hanya momsnya, ada dari bayinya juga. Jadi refleks tubuh pada saat kita makan konsumsi gula, kadar gulanya meningkat, insulin dalam darah kita ini, dalam tubuh kita itu akan meningkat insulinnya. Insulin itu salah satu yang menetralisir kadar gula. Kadar gula dalam darah akan dipindahkan ke organ-organ atau dikonsumsi oleh organ sehingga kadar gula kembali netral, normal lagi. Nah, pada saat konsumsi gula berlebih, insulinnya naik. Jadi misalkan harusnya menetralkan kadar gula 200, itu butuh 200 insulin, gitu. Nah, begitu kadar gulanya naik sampai 1000, otomatis jadi 1000 insulin kan. Nah, kalau yang udah terbiasa mengkonsumsi gula berlebih, insulinnya udah siap 1000. Oh iya, masuk akal. Jadi dia udah siap makan gitu ya. Iya, udah siap untuk menurunkan kadar gulanya. Untuk nyerang. Iya, jadi begitu misalkan momsnya kurang makannya cuma 200,
habis nih dengan 1000 ini. Langsung drop. Ya langsung drop. Nah keadaan yang langsung drop kadar gula ini yang mengakibatkan itu hipoglikemi. Tiba-tiba gelap, tiba-tiba keringet dingin gitu. Nah itu kadang membahayakan. Jadi bukan karena ini kehamilan, enggak juga. Itu biasanya pemicunya adalah gaya hidup atau gaya makannya sebelumnya. Sebelum puasa, sebelum hamil. Iya sebelum hamil. Sebelum hamil. Atau ada perubahan gaya hidup. Jadi waktu pas baru-baru tuh makan gula, pas udah mulai batasi gula ya. Dia batasi gulanya, begitu dia batasi gula, nah bridgingnya ini nih yang mengakibatkan akhirnya tubuhnya itu belum beradaptasi kan. Memang harusnya perlahan-lahan ya, iya, adaptable ya. Biar tubuh tuh juga punya adaptasi dulu gitu supaya tidak terjadi hal kayak gitu. Jadi kalau untuk trimester 1 ya harus hati-hati. Kan kalau mual, muntah gitu, moms sudah harus lihat kondisinya. Kalau momsnya nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya sudah sebaiknya sih ya hindari dulu berpuasa. Gitu ya. Untuk trimester 2-3 kalau ini kan udah mulai bisa makan nih Bun. Nah yang paling penting adalah bagaimana pada saat dia makan maghrib sampai sahur dia harus makannya lebih terencana. Makan nggak sporadis. Makan nggak yang semua dimakan, nggak gitu, tapi lebih berterencana gitu. Makannya direncanakan nih, hari ini saya makannya ini dengan gizi seimbang. Ada karbohidratnya, ada lauk pauknya, ada sayur mayurnya, ada buahnya, ada minumannya seperti susu atau air putih gitu. Jadi dia lebih merencanakan pada saat wanita hamil itu berpuasa. Jadi, bukannya pengen apa gitu ya? Iya, nggak gitu. Tapi harusnya dimakan apa? Ya gitu. Betul. Jadi bukan pokoknya nih lagi lapar gini, lagi aus ini, pengennya makannya ini, minumnya ini, ya nggak gitu. Jadi sebenarnya adalah direncanakan supaya pada saat berpuasa mamsnya terkontrol, gulanya terkontrol, seratnya terkontrol. Jadi pada saat menjalankan puasa pun enjoy, enak gitu. Kadar gula ya, kadang kadar gulanya tuh jadi nggak teratur karena salah makannya. Iya betul. Jadi sporadis, tiba-tiba baru buka minum manis. Iya, jadi hari ini ayah bawa ini, suami bawa ini kan gitu. Terus mamanya pengen makan ini gitu. Jadi bertumpuk nih semua makan enak, pengen dimakan semua gitu. Jadi nah itu. Jadi kalau pada saat wanita trimester 2 dan trimester 3 itu lebih ke arah bagaimana mamsnya mengontrol makannya gitu. Kalau yang keempat trimester 3 pas lagi lahiran sama aja? Nah kalau yang trimester 3 sama, mirip dengan trimester 2. Jadi perlakuannya hampir mirip. Pertanyaan lagi, kalau misalkan hamil itu kan berarti kan ketika hamil terus puasa, berarti kan memang ada gaya hidup yang berubah kan? Gitu, kayak minumnya berubah, apa yang berubah. Pertanyaannya gimana untuk ngecek ke dokternya, apakah harus lebih ketat kah? Karena kan ada perubahan gaya hidup pun kadang-kadang berubah. Kayak mamil tadinya boboknya itu enak gitu, tiba-tiba harus ini kan yang apalagi yang kerja tuh harus berkurang. Akhirnya kan lebih moody, lebih capek gitu kan. Itu satu. Kedua, kadang-kadang yang udah trimester ketiga misalkan dia tadinya udah gak enak badan kan gitu, ditambah dia harus bangun karena misalkan walaupun nggak puasa tetap harus bangun kan biasanya, ya nggak sih? Karena misalkan suaminya harus puasa, nyiapin yang lain gitu misalkan. Akhirnya pola hidupnya kan berubah tiba-tiba gitu. Pertanyaannya, apakah ketika kayak gitu check up ke dokternya itu bisa secara reguler kayak hamil sebelumnya atau harus diperketat sih biar make sure nggak ada apa-apa nih gitu? Ya jadi kalau untuk menjaga pada saat hamil tetap berpuasa itu sebaiknya kontrolnya lebih singkat. Lebih singkat, lebih cepat gitu. Jadi kalau misalkan yang harusnya sebulan sekali, jadi harusnya berapa? Misalkan jaraknya 1 bulan sekali. Ya kita ambil tengah middle 2 minggu sekali gitu. Untuk yang trimester 1 sampai 8 ya. Trimester 1 sampai 8, kok di atas 8 bulan kan memang 2 minggu sekali kan. Kalau 9 bulan udah seminggu sekali. Tapi kalau yang di trimester 1 sampai 8 bulan itu yang harusnya 1 bulan bisa dicepetin jadi 2 minggu gitu. Nah kalau yang 8 bulan itu dicepetin juga nggak? Kalau yang 8 bulan dan 2 minggu sekali udah cukup sih. Selama kondisi mamsnya baik-baik aja. Dan kondisi D baik-baik aja. Jujur sih Bunda, kalau misalkan lagi hamil tuh puasa itu agak deg-degan kalau puasa di bulan ke-8 ke-9. Tau nggak kenapa? Karena itu waktunya dimana bayi itu membesar.
Ya. Nah kadang-kadang saat nggak sadar mungkin karena kita waktu kecil tuh kebiasaan kalau puasa, greedy makannya, makannya semua pengen dimakan. Itu satu. Jadi akhirnya kita ketika puasa tuh udah anchor kalau misalkan puasa makannya banyak. Satu. Makannya Enak gitu. Itu lebih susah ke kontrol dibanding kalau kita nggak puasa. Apalagi temen yang depan kayak misalkan kita anak kita puasa gitu. Anak kecil kan beda ya ketika sama ibu hamil sama anak kecil kalori yang harus masuknya ya kan. Ketika kita harus diet di umur 8 bulan 9 bulan karena nggak boleh terlalu besar, kita nggak orang depan kita anak kita makan tuh enak banget, semua dimakan, semua dibeli, akhirnya pengen nyobain gitu, malah tuh berbahaya buat ya nggak sih gitu. Jadi ya kembali lagi sih Bun, kalau kita tadi masalah pola makan tuh ya makanya tergantung kadar kita kan, kita yang menentukan gitu. Makanya tips Abi itu adalah salah satunya adalah perencanaan makan. Betul. Jadi bikin perencanaan plan makan selama 1 bulan. Kalau Bunda nih ya, kan kemarin tuh Bunda sempat berpikir gitu ya, mesti ketika pengen punya habit di rumah gitu, kalau misalkan bulan puasa itu memang bulan yang spesial, tapi nggak harus berlebihan. Jadi ketika buka puasa makannya pun nggak ada yang terlalu sampai meja makan penuh. Memang ada yang spesial, misalkan ada tambah es buah. Tapi memang yang dimakan adalah memang yang biasa kita makan. Jadi anchornya atau di kepala kita buka puasa bukan makanan yang semua kita beli, ya nggak sih? Itu sampai yang kayak penuhan sampai akhirnya mau sholat maghrib tuh sampai kekenyangan. Nah, itu yang habit yang mau dibangun gitu ke anak-anak supaya udah besarnya juga nggak kayak kita gitu kan. Tidak punya memori bahwa kalau puasa tuh harus makannya begini gitu ya. Tapi atau memori takut lapar, karena kan mau gimana pun puasa pasti lapar gitu. Mau makan sebanyak apapun justru kalau terlalu disajar sama makan banyak pas lagi nggak puasa malah lapar banget dibanding yang makan secukupnya. Iya nggak sih? Iya itu persis itu kan seperti yang Abi bilang tadi Bun. Jadi kalau kita biasa konsumsi tahu-tahu gula banyak, insulinnya kan produksi lebih banyak. Jadi akhirnya untuk menurunkan kadar, kan insulin punya target dalam waktu singkat dia harus nurunin kadar gula. Jadi dari waktu 2 jam, 3 jam itu harus turun kadar gulanya kembali normal. Otomatis gimana caranya untuk menurunkan untuk menurunkan kadar gulanya? Dia banyakin produksi insulinnya. Gitu. Jadi kalau yang biasa makannya tadi seperti itu, semua gula-gula karbo terlalu berlebih. Jadi biasa memproduksi insulinnya banyak, begitu dia puasa nggak ada asupan, ya harusnya bisa bertahan untuk 10 jam 12 jam. Ini nggak bisa bertahan tuh energinya, hanya bisa bertahan selama 3 jam aja atau 5 jam aja. Abis itu setelah 5 jam 6 jam lemes gitu. Jadi butuh bridging untuk memasuki bulan puasa. Jadi kalau makanya kan kalau di kita itu ada yang namanya nisfu Sa'ban gitu ya. Iya, puasa sunnah gitu-gitu ya. Nisfu Sa'ban tuh setengah bulan sebelum menjelang puasa kan. Jadi artinya kita udah dapat aware, hati-hati ini bentar lagi kita masuk bulan puasa loh gitu. Jadi mulai persiapkan fisik kita. Salah satu caranya adalah mulai mempersiapkan diri tidak mengkonsumsi karbo dan gula yang berlebih. Jadi dengan tidak membiasakan diri mengkonsumsi itu yang lebih, tubuh kita ini akan menyesuaikan, jadi produksi insulin gak terlalu banyak. Jadi dia kerjanya juga sesuai dengan kadar gulanya gitu loh. Jadi pada saat kita makan di bulan puasa, pada saat buka sama sahur, gulanya, insulinnya itu bisa menetralisir gulanya tuh lebih lama gitu, nggak cepet gitu karena produksi insulinnya kebanyakan gitu. Jadi mulai 2,5 bulan terakhir ini sebelum kita masuk fase bulan puasa, kita udah melatih diri untuk memperbaiki gaya hidupnya. Asupan gizi yang lengkap, terus yang berserat, minum air putihnya yang cukup, terus udah gitu gulanya dan karbonya dibatasi. Iya, sama ini Bi, kadang-kadang kan kalau lagi puasa itu banyak orang yang mengubah gaya hidupnya tidurnya. Kayak misalkan tadi biasanya tidur jam 9 sampai jam 10 karena memang karena habis buka puasa, habis sholat taraweh, pengennya makan lagi. Iya nggak sih? Akhirnya apa? Tidurnya lebih telat. Iya, tidur lebih telat. Bangunnya lebih cepat. Iya. Iya kan? Akhirnya lebih dikit
itunya apa namanya waktu tidurnya. Dan harusnya kan sebaiknya kalau ya nggak sih, yang pernah kita omongin itu, yang kalau sebelum tidur sebaiknya 2 jam sebelum tidur udah makan terakhir. Nah kalau tidur jam 9 kan seenggaknya berarti kan makan terakhir jam 7. Iya kan, bener nggak? Kalau gitu gimana Bi? Ya, sebaiknya kalau buat Bumil ya kembali lagi tadi, jadi harus mengatur kontrol waktu makan, waktu istirahat gitu. Jadi itu aja. Jadi makanya kan bulan puasa ini 1 bulan nih, dan 1 bulannya jelas kapan mulainya, kapan berakhirnya jelas. Jadi makanya mulai sekarang, mulai sebelum masuk bulan puasa merencanakan. Oke, mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan nanti Mams apa aja aktivitasnya, mulai berplanning gitu. Jadi hari menunya apa, dari mulai menu ya, menu makan, menu tajil tuh mulai direncanakan. Dan itu kan bisa diulang. Misalkan Mams bikin menu 7 hari, jadi diulang tuh. Jadi 4 minggu itu menunya menu 1 sampai 7. Nanti minggu kedua dibalik misalkan menu 7 sampai 1. Di minggu ketiga dibalik lagi menu 1-3. Udah gitu 7 dibalik gitu, pokoknya diputer-puter dari menu itu. Sebenarnya Bi, tau nggak kalau bulan Ramadan itu godaannya adalah kalau kita pergi beli makanan pas mau buka puasa, ya, itu godaan banget sih ya. Memang harus dikurangi tuh. Lebih banyak masak di rumah. Iya, jadi boleh sih kayak gitu Bun, tapi direncanakan Bun. Iya. Jadi direncanakan dari awal tuh direncanakan. Nah ini nih biasanya ada tukang ini di sini nih. Jadi hari ini misalkan cheating days, hari Sabtu Minggu kan ayah ada di rumah misalkan. Yaudah kita Sabtu Minggu nih makannya tajilnya kolak ya. Misalkan gitu biasa biji salak ya gitu. Kita akan beli di situ, atau apa tuh yang kalau yang ini Bun, yang kalau di dekat bundaran modern tuh. Selendang mayang. Ya, selendang mayang misalkan. Itu kepikiran selendang mayang kan. Misalkan aduh lagi pengen makan selendang mayang, nanti hari Jumat saya direncanakan makan selendang mayang di sana gitu. Nah, jadi mulai diatur. Selendang mayang, kalau udah selendang mayang berarti makannya sayurnya apa? Iya, jadi ini manisnya sudah, terus di sini juga kan ada karbo juga kan di sana, karena ada adonan ya kan gitu. Jadi berarti nasinya nanti pada saat buka saya nasinya harus dibatasi segini gitu loh. Andalan lagi, Bi, gimana dengan air kelapa muda? Itu es kelapa kan banyak tuh buka puasa, seger banget. Iya bisa tapi boleh nggak? Boleh tapi nggak berlebihan kan? Kenapa? Ya kadang kalau hamil masih trimester 2, trimester 3 bisa merangsang kontraksi rahim. Jadi kalau udah trimester 3 sih ya oke lah untuk melahirkan kan. Tapi kalau masih di bawah trimester 3, masih umur 35, 34, ya sebaiknya sih jangan dulu. Kalaupun minum dibatasi, misalkan dia selang-seling lah gitu, 2 hari sekali gitu. 2 sekali, tapi minumnya segelas boleh? Ya nggak sampai segelas juga lah. Kalau segelas kan terlalu banyak kan kadarnya. Setengah gelas aja. Kasih es batunya yang banyak. Jadi kan nggak ada rasanya. Bukan, kan seger kan dinginnya. Seger, ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana begitu masuk bulan puasa ini Mams merencanakan pola makannya. Nah, masih ada waktu kan untuk beberapa waktu ke depan. Jadi merencanakan pola makan ini. Nah gitu, jadi udah mulai direncanakan. Dengan begitu tertata banget tuh. Jadi akhirnya kita tidak berkelebihan. Gara-gara bulan puasa makannya jadi berkelebihan, gulanya tinggi. Akhirnya pada saat bulan puasa nggak kuat puasanya. Jadi pada saat puasa lemes segala macam karena makannya emang gak dikontrol gitu. Bagaimana dengan minumnya? Nah kalau minum takarannya masih sama, kurang lebih 2,5 liter per hari. Itu berapa gelas pas buka puasa? Berapa gelas? Nah itu disesuaikan sih. Jadi nanti dibuat nyamannya buat Mams saja biasanya gimana. Jadi yang penting adalah targetnya dari mulai buka sampai sahur, Mams harus konsumsi segitu. Oh berarti bisa pakai ini Bi ya, yang botol yang 2 literan itu loh. Ya pakai tumbler itu juga bisa. Biar make sure kalau mereka memang benar-benar minum kan kekontrol kan. Iya sama seperti kita misalkan sediakan di rumah, di tempat tidur ada 1 botol 1,5 liter, di dekat meja makan ada 1,5 liter, itu buat Mam. Jadi kalau lagi di kamar ya itu ingat minum, lagi di ruang makan ya ingat minum gitu. Jadi sudah harus juga merencanakan minumnya. Jadi ini minum harus habis dalam 1 malam ini. Nah minum tuh sebenarnya tips untuk menghabiskan minum tuh tipsnya adalah sering.
Oh, ini bagi orang yang punya target. Abi kan sama ini punya target. Kan beberapa waktu terakhir ini Abi mulai mulai minum, mengontrol minum ya. Jadi caranya adalah untuk menghabiskan, misalkan targetnya adalah 2,5 liter. Untuk bisa sukses menghabiskan itu, caranya adalah kalau pengalaman Abi sih Bun, minumnya sedikit-sedikit tapi sering. Iya. Karena Abi nggak biasa minum banyak kan gitu ya. Jadi kalau minum banyak tuh kenyang kembung gitu. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Misalkan dalam waktu 15 menit, 20 menit, 1 jam itu minum lagi. Nah itu bisa tuh. Bisa jadi minum misalkan minum nih 100 cc, 200 cc, 1 gelas gitu kan. Nanti harus habis tuh 1 kali gitu. Atau setengah gelas dulu 1 gitu. Nanti tunggu 1 jam, lihat minum lagi. Dan yang kedua yang memudahkan untuk minum tuh salah satunya kalau Abi apa? Sedotan. Kenapa sedotan? Nggak tahu, lebih enak aja kayaknya minum. Makanya karena Abi pakai botol yang itu ya. Ya kan Abi pakai botol yang besar tuh. Jadi kan ada sedotannya tuh. Itu enak juga dibandingkan minum gelas begini. Bukannya nggak tahu ya. Cuman kalau Bunda kan kalau misalkan dalam keadaan haus atau mungkin karena Abi bertarget ya. Cuman Bunda kalau untuk hari-hari untuk keadaan haus lebih suka yang langsung begitu karena Bunda langsung gitu. Beda kali ya. Itu kan berbeda-beda kan ya. Tapi kalau Abi lebih bisa menghabiskan air kalau pakai itu. Apa yang beda? Nggak tahu tuh, karena pada saat hisap tuh kayak nggak minum gitu. Oh iya? Iya nggak minum. Kalau ini kan ngelihat gelasnya gitu ya. Langsung banyak kerasa gitu kerasa, ya. Aduh ini belum habis gitu. Kalau ini kan nggak kayak hisap sedotan gitu ya. Nah itu tuh lebih, kalau menurut Abi lebih enak tuh Bun. Oh itu bisa dicoba ya Mam. Ya udah nanti udah nih berapa menit lagi, 15 menit lagi, 20 menit lagi, 1 jam lagi, hisap lagi. Tahu-tahu habis 2 liter loh. Oh iya. Oke. Gitu. Jadi makan, minuman, kita udah harus rencanakan nih. Kalau minum es boleh nggak? Boleh. Asal jangan berlebihan. Es tuh maksudnya dingin atau yang nggak boleh manis gitu? Dingin boleh, es batu boleh. Yang penting batasi yang gulanya. Es teh manis, es sirup, es soft drink. Nah itu kan yang manis-manis, itu manisnya yang dibatasi. Kalau esnya boleh air putih dingin. Atau infus water, boleh juga pakai es batu, atau memang air kulkas boleh, atau dispenser boleh. Biasanya apa sih keluhan buat ibu-ibu yang hamil tapi puasa? Lemes, pusing, itu hipoglikemi Bun. Kenapa? Karena dia tidak mengkonsumsi makanan dan kalori selama waktu jam tertentu kan. Dari subuh jam 4 terus sampai nanti jam 6 sore. Berarti lebih dari 12 jam tuh. 14 jam. 14 jam tidak ada kalori yang masuk. Nah, tipsnya adalah sebenarnya triknya adalah bagaimana moms ini menghemat energinya dari cairannya dan dari kalori makanannya. Nah, makanya tipsnya adalah bagaimana supaya ini kalori ini nggak cepat habis. Cairan ini nggak cepat habis. Gimana nih? 1, pilih asupannya yang benar. 1, asupannya yang benar. Jadi jangan salah kasih masuk asupan buat kitanya, buat tubuh kitanya. Yang kedua, persiapkan tubuh kita supaya tidak cepat menghabiskan cadangan yang ada nih, yang udah kita konsumsi. Yang ketiga, aktivitasnya batasin. Jadi mulai dari merencanakan makanannya. Jadi kalau makan dan minum harus cukup minumnya. Makannya harus yang berserat dan makanannya yang kompleks. Jadi yang lambat diserapnya. Misalkan seperti nasi. Nah, kalau bisa nasi merah lebih baik daripada nasi putih untuk saat itu. Kenapa? Nasi merah lebih lambat dicerna. Jadi dia butuh waktu lebih lama untuk mencerna dan untuk menjadikan kalori. Jadi lebih lama kenyang. Ya, lebih lama kenyang dan kalori yang dipakai di tubuh jadi bisa lebih panjang. Dihemat-hemat ya sama badan ya. Iya, itu. Jadi asupan makanan ini yang harus kita jaga bagaimana supaya asupannya ini yang tahan lama. Jadi misalkan nasi merah atau nasi putih kan beda aja. Nasi merah lebih lama. Atau gandum. Misalkan makan roti gandum. Nah, gandum juga lama juga tuh dikonsumsinya tuh di tubuh kita gitu. Jadi makanan-makanan yang lama diserap. Terus makan yang berserat. Serat ini juga kan jadi lama dicernanya oleh tubuh.
bedakan makan bubur. Bubur tuh cepet banget diserapnya, atau makanan yang cair-cair gitu lebih cepet diserapnya. Dia lebih habis tenaganya, energinya. Jadi pilih makan makanan yang tinggi serat, yang lama diserapnya, sehingga moms bisa bertahan. Kalau minum obat, itu sebaiknya minum obat, kan ada minum obat pagi, minum obat malam. Itu minum obatnya habis buka, apa sebelum tidur, apa habis sahur? Di mana waktunya? Sebaiknya sih kalau Abi sarankan sebaiknya pada saat buka, sama pada saat mau tidur. Jadi, nggak apa-apa ya, jarak waktunya cuma dikit. Nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan pada saat mau sahur. Kenapa? Kalau ada terjadi sesuatu pada tubuh kita, kadang kayak kita gitu. habis konsumsi sesuatu ya, vitamin atau apa namanya, benda asing masuk gitu, kadang tubuh tuh dalam kondisi tertentu bisa merespon berbeda. Kadang orang lagi kurang fit badannya, bisa juga mengkonsumsi sesuatu membuat produksi asam lambung lebih gitu. Nah kalau kayak gitu kan kita udah harus puasa. Oh betul. Gimana dalam kondisi perut nggak enak puasa? Nggak bagus juga. Jadi kalau pada saat buka atau pada saat mau tidur, jadi kalau terjadi hal seperti itu kita masih bisa perbaiki di sahur. Jadi mamsnya masih bisa minum obat. Ya misalkan minum obat atau obat lambung pada saat di sahur, sehingga keadaan itu bisa terperbaiki dan puasanya jadi lebih enak gitu. Seperti itu. Jadi itu hal-hal yang bisa gimana membuat hamil dan berpuasa nikmat, enjoy gitu, dan bisa terus langgeng sampai 30 hari. Kan kesempatannya nih. 30 hari bisa tuh. Karena apa? Karena mams kan tidak haid kan. Pada saat bulan puasa mamsnya tidak haid, jadi tidak ada halangan untuk berpuasa. Kapan lagi ya kita puasa full gitu? Iya, untuk ibu-ibu kan, untuk momils kan. Jadi tipsnya adalah 1, penuhi kebutuhan cairan mams. Ya, selama berpuasa. Yang kedua, rencanakan pola makan mams 1 bulan itu. Jadi mulai dari sebelum puasa udah mams merencanakan makan apa selama 30 hari. Bikin menunya, boleh menu 7 hari, boleh. Dan yang paling penting dengan begitu mams bisa membatasi konsumsi gula dan karbohidrat. Jadi itu intinya. Yang ketiga, mams harus pilih makanan yang tinggi serat dan yang kalorinya kompleks. Misalkan karbohidrat kompleks. Tadi seperti misalkan nasi putih jadi nasi merah gitu ya. Sehingga penyerapan dalam tubuh lebih lama dan energi yang didapat oleh mams lebih lama, lebih panjang. Yang keempat, batasi aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang tadinya berat, kurangi. Jadi dengan mengurangi aktivitas otomatis konsumsi energinya jadi lebih terbatas. Baik itu konsumsi makanannya atau konsumsi cairannya oleh tubuh lebih terbatas. Jadi mam bisa hemat untuk jangka waktu 14 jam. Gitu. Yang terakhir, mams kontrol teratur. Kalau perlu yang bilang itu dengan kontrolnya malah teratur sama dokter. Jadi sebelum bulan puasa mams kontrol dulu. Lihat keadaan mams dan lihat keadaan dede bayi. Setelah itu pertengahan bulan puasa mams juga kontrol lagi. Gitu. Jadi bisa 2 minggu sekali. Gitu ya, untuk trimester 1, trimester 2. Kalau udah trimester 2, udah trimester 3 seminggu sekali. Kalau selama kondisi mams baik dan dede bayi baik, mams bisa berpuasa full. Nah, namun kalau ada kondisi yang membahayakan buat mams atau membahayakan buat dede bayi, mams bisa menyetop puasanya dan berbuka, gitu. Nah, kondisi mams biasanya mams tahu, saya lemes, saya pusing, saya mual, saya muntah. Tapi kondisi dede bayi, lihat dengan kondisinya gerakan bayinya. Pantau gerakan bayi pada saat trimester 2 dan 3. Kalau kurang dari 20 atau gerakannya lemah nggak seperti biasanya, kontrol segera. Itu kondisi bahaya buat dede bayi. Seperti itu. Oke. Udah? Oke. Semoga bisa menjalani bulan puasa dengan baik dan mamsnya sehat-sehat, dede bayi sehat-sehat. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa.